Kita ngobrol santai. Iya. Oh gitu. Iya, jadi kita ngobrol santai aja, Prof. Ya. Karena dari Senin sampai Jumat udah serius, jadi sekarang santainya. Baik. Ya, ini masih nunggu teman-teman yang sedang sholat asar, Prof. Kita tunggu beberapa saat ya. Ada, Sehat, Prof. Alhamdulillah. Dimulai, Pak. boleh, silakan. Ayo kita mulai. Teras, Ya, siap. karena Prof. Nunuknya sudah ada. Iya, Mangga, terima Teras. kasih. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ya, alhamdulillah, puji syukur warung kita minggu ini kembali dibuka, Bu Cek Nur. Ya, alhamdulillah ya. Pak Ketua juga kemarin sudah milad ya. Oh iya, ulang Milad tahun itu. Pak Agus kemarin. Prof, bolunya Iya, mohon semoga- maaf belum dikirim kuenya. Itu Selamat Pak ulang Agus tahun, kemarin ulang Bagus. tahun, Agus Prof. ulang Ya. tahun, Prof. Iya. Bagus ya. Nah, jadi kita Oh. ramekan di warung kopi kita ini Oh, dengan iya, hidangan iya. ada khusus kue tartnya berapa tingkat ya, Cek Nur? Nah, Ada 7 tingkat. 59 tingkat. ya, alhamdulillah ya Pak Agus diberikan kesehatan semoga seterusnya Amin, sehingga amin. tetap bisa memotivasi kita ya, menginspirasi kita semua menjadi pengawas yang bermartabat ya, kemudian bermanfaat untuk semua. Baik, Amin. untuk mengawali warung kopi kita ini ada nanti ada diramaikan oleh khusus tamu kita ya dari GTK ya, ada Prof. Nunuk Suryani. Assalamualaikum, Prof. Terima kasih atas kehadirannya. Baik, Nur, kita alangkah baiknya kita berdoa dulu kali ya untuk supaya Ya, warung kita begitu dibuka ya kita punya barokah ya semuanya. Baik, mari Bapak Ibu semua peserta atau yang hadir di warung kopi, ngopi apa saja, ngopi pintar ya, ngobrol pintar apa saja di sini yang akan kekinian info-info yang pasti sangat dinantikan oleh semuanya. Marilah kita Bapak Ibu kita awali dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa disilahkan. Bismillah. Berdoa selesai. Terima kasih. Cek Nur. ya Halo Cek Teh. Nur. Ya, kita banyak dampingan nih, banyak yang membantu ya, membantu menyerahkan kopi-kopi Ya. nikmatnya untuk sore hari ini. Ada Bu Nikmatnya kopi hari Nini, ini. ada Teh Ada Bu Rini, ada Kita Teh ngebantu Gini. nyebarin kopi. Ya, Bantu Ya, di ya. dapur, ayo. Ah, ya, nyuci-nyuci. siap. Saya Ya, goreng pisang. ya. Teh Nur, Cek Nur. Ya. Tamu istimewa kita hari ini teh siapanya yang kita ngintip obrolannya ini. Ya, Yang sangat kita hanya benar. tunggu sehingga Mm. ya itu ada Prof. Dr. Nunuk Suryani MPD. Luar biasa Prof, kami menunggu informasi tentang ini ya Teros, tentang informasi P3K, kemudian bagaimana UKKS. calon rekrutmen atau pelatihan diklat calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah ke depannya yang sedang memang ditunggu-tunggu banget ya Teh Ros oleh teman-teman kita Ya, semua. ada satu lagi UKKS itu apa ya? UKKS Ya. gitu ya. Ada. Nah, nanti Ya, ada uji Pokoknya- kompetensi pokoknya, kepala sekolahnya ya. juga. Ya, Aduh, mudah-mudahan UKKS masih Nur. semua terbahas tuntas ya Teh Yos ya hari ini. Ya, betul. Sehingga Iya. teman-teman tidak lagi Allah, ya. bertanya-tanya, iya. Begitu Prof. Ya. Mohon izin. Ya, Iya. maka Teh Yos Ya. kita lanjut Ya. ke siapa Baik. Pak yang punya Mungkin warung kopi yang ya? iya ke yang pimpinan warung Buka kita ya. pintu dulu. Jangan lupa Pimpinan kue warung ulang kita. tahunnya Pak Yus. Iya. Ya. Silakan kepada Bapak Dr. Agus Sukoco, MM Iya. sebagai
pimpinan warung kopi kita yang selalu hangat, selalu ramai dengan pengunjungnya. Silakan Pak, mangga. Kemarin ulang tahun yang ke-17. Terima kasih Bu Ros, Bu Nur yang sudah memandu acara ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Yang saya hormati Profesor Dr. Nunuk Suryani MPD yang sudah tidak asing lagi ya bagi kita, Ibu Sekretaris dan juga PLT, Kepala LPP KSPS ya, seperti yang kita ketahui. Kepala sekolah, pengawas sekolah pasti sudah tahu ya LPP KSPS, di mana itu adalah lembaga yang membina kita semuanya. Nah, atas dasar itu Prof, ini kami memang banyak request begitu, permintaan dari teman-teman yang berkaitan dengan informasi PPPK gitu, dan juga tentang diklat calon kepala sekolah dan juga diklat calon pengawas sekolah. Dan kemarin juga kita mendengar ada uji kompetensi kepala sekolah. Kalau uji kompetensi pengawas sekolah, rasanya teman-teman pengawas ini sudah kompeten semua ya. Amin, amin. Amin. Karena kami, Prof, sudah hampir 2 tahun ini selalu ketemu di webinar digital ini, dan juga banyak sekali sudah kami belajar ya di masa pandemi ini. Dan juga kami juga sering diminta untuk sebagai peserta ya di pelatihan-pelatihan. Ada teman-teman kita hampir pengurus APSI itu ada yang menjadi asesor guru penggerak, ada yang fasilitator, ada juga yang instruktur, ada juga yang sekarang ikut pelatih ahli. Ya, itu hampir semua teman-teman pengurus APSI ikut di sana. Alhamdulillah. Ini artinya bahwa kita ikut dalam berkontribusi atau berkiprah di pendidikan, khususnya kepala sekolah, pengawas, dan guru. Karena itu memang tugas kami ya di asosiasi untuk memfasilitasi, mewadahi semua yang berkaitan dengan aspirasi ya dari teman-teman pengawas, khususnya kepala sekolah dan guru. Nah, di sini juga hadir Pak Dr. Asep Habib. Assalamualaikum Pak Asep. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Happy birthday Pak Agus. Oh iya, terima kasih. Happy birthday. Ya. Pak Asep adalah Ketua Asosiasi Kepala Sekolah Indonesia ya, yang presidennya kepala sekolah. Nah, ini banyak juga informasi nanti di sini ada Prof. Nunuk. Tentunya ini sangat kami tunggu-tunggu informasi yang tentu sangat berharga di forum ini, dan tentunya kami laporkan Prof, ini sempat kita ganti akun sebetulnya karena memang kita awalnya memang akun Zoom yang lama ya, yang sudah familiar bagi teman-teman, rupanya ada trouble sehingga kita ganti akun, sehingga barangkali ada teman-teman yang masih tersesat ya Bu Nur ya, belum tahu begitu ya, mudah-mudahan tidak lama lagi sudah pada bergabung. Nah, pada prinsipnya Prof, ini teman-teman sangat ingin informasi terkini, terbaru, fresh gitu dari Prof. Nunuk yang terkait dengan guru, kepala sekolah, dan juga pengawas sekolah. Saya rasa itu dari kami sebagai pengantar, tentunya kami nanti akan membuka tanya jawab. Dan ini karena setting Zoom belum, kemarin kita lupa belum setting unmute, jadi teman-teman mohon nanti bantuannya atau kerjasamanya untuk memute ya, memute masing-masing bila mana tidak sedang menyampaikan pendapat begitu, karena memang biasanya kami setting tidak bisa unmute ya, tapi karena ini belum, kemarin lupa ya, belum kita setting, jadi mohon kesadarannya, kerjasamanya untuk memute masing-masing ya, kalau tidak sedang menyampaikan diskusi atau pendapat seperti itu. Terima kasih sekali lagi.
Mari kita sama-sama mendengarkan informasi penting dari Prof. Nunuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek Nur. Wabarakatuh. Cek Nur. Ya. Apa kita langsung saja ya, kita persilahkan info-info terkini. Langsung saja, ya, Teh. ya kita Ya. dengarkan, kita simak, ya kita intip apa yang ada di sana dari oleh-olehnya dari Prof. Nunuk. Ya. Kalau di Silakan, Jepang Prof. waktu adalah uang, kalau di Paksi waktu adalah ilmu. Ya bagus gitu kan. Maka Prof. Nunuk dipersilahkan. Baik, Seluas-luasnya Prof. Ya, baik, terima kasih Bu Nuraini, Bu Nini, Bu Yos, dan atas kesempatan memoderatori pada kesempatan sore hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Rahayu. Yang saya hormati Pak Agus, Ketua APSI Pusat, kemudian Pak Asep Tafif, Presiden ya, Pak Presiden. Pak Presiden. DPP Aksi Pusat, dan tentu seluruh rekan-rekan keluarga besar asosiasi APSI maupun aksi yang sekarang tergabung dalam pertemuan sore hari ini, acara ngobrol pintar sore hari ini. Puji syukur kita panjatkan pada Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang baik ini kita masih dipertemukan dalam acara persiapan malam minggu ya. Biasanya kan malam minggu kita sudah siap-siap untuk pergi ke kafe. Kita sudah di kafe ya. Kita sudah di kafe virtual. Kita sudah di kafe virtual hari ini, ngobrol yang mungkin lebih bermanfaat ya daripada kita di kafe untuk ngobrol yang ngalor ngidul. Iya. Ini semua karena nikmat yang diberikan Allah Subhanahu wa taala, nikmat sehat ya. Karena sehat adalah hal yang paling utama saat ini. Kita masih berada di tengah-tengah pandemi yang belum juga normal, meskipun sudah menunjukkan tren yang menurun. Rupanya di wilayah Indonesia masih PPKM level 4, 3, 2, sedikit yang 1. Sehingga itu sangat mengganggu semua rencana aktivitas yang kita sudah susun. Tapi itu pun pantas kita syukuri karena kita semua diberikan terpilih menjadi yang sehat ya. Sehingga kita masih tetap bisa bersilaturahmi dengan baik pada kesempatan sore hari ini. Teman-teman semua yang saya banggakan, kalau tadi diminta tentang informasi yang paling hangat dulu, yang sangat hangat yang baru keluar, itu keluarnya Permendikbud nomor 28 tahun 2021 tentang organisasi dan tata kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Di dalam Permendikbud nomor 28 tahun 2021 itu kabar gembiranya di JNGTK itu bertambah 1 direktorat. Ada terjadi pemekaran ya, pemisahan direktorat atau direktur. Kalau dulu ada 4 ya, pertama guru PAUD, pembinaan GTK PAUD, guru dan tenaga kependidikan PAUD, pembinaan GTK Dikdas, pembinaan GTK Dikmendiksus, dan P3 GTK Pendidikan Profesi Guru dan Tenaga Kependidikan. Sekarang dipecah menjadi Direktorat Guru PAUD. Jadi tenaga kependidikannya keluar dari PAUD. Direktorat Guru Dikdas, Direktorat Guru Dikmendiksus, Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tenaga Kependidikan. Jadi Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik. Itu sudah 1 direktorat sendiri. Kalau dalam pertemuan yang lalu pernah ada kegelisahan dari teman-teman pengawas sekolah, kok tidak ada dalam kata pengawas sekolah, kok tidak muncul. Ini malah ada direktoratnya. Namanya dengan judul Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah, dan Tendik. Kemudian satu lagi Direktorat PPG. Jadi sekarang menjadi 5 supaya PPG ini karena pendidikan profesi guru itu adalah salah satu program prioritas Mas Menteri supaya lebih fokus nanti penyiapan. Jadi ke depan itu arah ke depan guru yang pensiun tahun 2022 diganti oleh guru yang sudah siap
melalui PPG Prajabatan. Jadi semua guru itu begitu masuk ke lapangan, ke sekolah itu sudah siap PPG Prajab. Itulah perlu direktorat khusus PPG yang akan menyiapkan guru-guru yang akan ditempatkan atau mengganti guru-guru yang pensiun itu sudah profesional. Jadi itu paling baru ya, berita yang paling baru yang Bapak Ibu teman-teman semua bisa share ke yang lain. Kemudian tadi ada pertanyaan terkait dengan diklat calon kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi begini, untuk tahun 2021 ini, semua pelatihan calon kepala sekolah dan calon pengawas sekolah masih menggunakan pola yang lama. Seluruh daerah yang menganggarkan APBD-nya untuk diklat cakep dan cawas itu diselesaikan tahun ini. Dan lulusannya masih bisa diangkat kapanpun. Pokoknya masih bisa diangkat. Tahun 2022, seluruh pelatihan calon kepala sekolah dan pengawas sekolah melalui program guru penggerak. Jadi KSPS itu tidak lagi diklat calon KSPS, tetapi melalui PGP. Nah, siapa ownership-nya atau koordinatornya untuk melakukan diklat PGP, baik untuk calon KS dan PS, itu ada tetap di LP2KS. Jadi tusi menyiapkan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu tetap sama dan leading sektornya masih di LP2KS. Itu ya. Jadi itu informasi terbarunya. Saat ini revisi Permendikbud 6 tahun 2028 sudah dilakukan, sudah harmonisasi dan sudah tinggal paraf. Jadi ada beberapa perubahan yang cukup esensial terkait dengan revisi Permendikbud 6 itu. Perubahannya itu ada di mana? Itu antara lain perubahannya itu ada di syarat-syarat menjadi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Syarat ini kalau untuk revisi Permendikbud 6 itu baru pada syarat untuk menjadi kepala sekolah, sedangkan pengawas sekolah itu masih mengacu karena dia adalah Jafung yang untuk mengubah dan lain sebagainya itu ada kaitannya dengan Permenpan RB, maka masih seperti itu. Tapi penyiapannya untuk menjadi pengawas sekolah itu melalui program pendidikan guru penggerak. Jadi ini saya ingin menunjukkan sedikit kira-kira arah perubahan yang berbeda itu apa. Itu di sini yang berbeda antara yang lama dengan yang baru. Jadi persyaratan penugasan guru sebagai kepala sekolah itu seperti ini. Kalau semula kan begini ya, semula kan ini persyaratan 1 sampai 9, kualifikasi akademik, kemudian itu 1 sampai 9, kemudian pengangkatan seperti ini, diangkat ini masa tugasnya itu 3 kali maksimal 3 periode, 1 periode 4 tahun, dapat diperpanjang 2 kali artinya 12 tahun. Ya ini tadi sekaligus, dan untuk masa ketiga dan keempat itu melalui uji kompetensi kepala sekolah atau tadi yang disebut dengan UKKS, yang mana uji kompetensi kepala sekolah berbasis portofolio digital dan itu dilakukan oleh LP2KS. Bagi yang tidak lulus uji kompetensi kepala sekolah, daerah tidak bisa memperpanjang lagi di periode keempat. Tadi ada pertanyaan semacam itu. Itu ini saya sebut saat ini ya, di dalam screen teman-teman semua sudah terlihat ya, saat ini seperti itu. Jadi saat ini yang berlaku Permendikbud 6 ini boleh sampai 16 tahun, tetapi untuk periode terakhir itu melalui UKKS. Dan ini penyiapan dan lain sebagainya seperti ini. Lalu arah ke depan itu ada revisi Permendikbud seperti ini, kemudian yang perubahannya di sini. Jadi persyaratan untuk menjadi kepala sekolah ini ke depan ya, ini belum jadi regulasi, jadi masih draft regulasi, tapi kira-kira ke depan perubahannya seperti ini. Kualifikasi akademik tetap, sertifikat pendidik tetap, tapi memiliki sertifikat guru penggerak, itu menjadi syarat untuk menjadi kepala sekolah. Dan juga nanti ke pengawas sekolah. Ada lagi yang berubah yang warna merah, baik PNS, kalau kemarin 3C, ini 3B. Kemudian kepala sekolah itu bisa juga dari P3K, yang sekarang ada rekrut P3K.
bagi guru pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K, ASN P3K, memiliki jenjang paling rendah guru ahli pertama sebagai kepala sekolah. Jadi boleh kepala sekolah dari P3K. Yang lain-lain itu masih sama. Kira-kira seperti itu. Ini perubahan di revisi Permendikbud 6. Lalu ada juga terkait dengan penugasan. Jadi kalau penugasan ini, penugasan guru sebagai kepala sekolah, kalau yang dulu begini ya, paling banyak 4 periode, jangka waktunya 16 tahun. Kemudian pada dan untuk ketiga, keempat itu harus melalui UKKS yang tadi saya sebut. Maka di yang baru arah ke depan itu tidak perlu UKKS. Jadi mereka dapat bertugas paling lama 4 periode. Jadi 4 periode. 4 periode. Jadi bisa 16 tahun tanpa ada lagi UKKS. Jadi tidak ada lagi UKKS untuk persyaratan menjadi kepala sekolah. Ini kira-kira yang perubahannya. Jadi kalau bagi kepala sekolah yang sekarang existing yang tidak punya sertifikat guru penggerak, tidak harus mengikuti program guru penggerak, tapi nanti dalam PKB-nya itu ada PKB terkait dengan substansi guru penggerak. Gitu ya. Jadi yang dilatih sampai akhir 2021 itu tetap bisa diangkat, tidak perlu sertifikat guru penggerak, tapi dalam PKB-nya nanti PKB substansinya guru penggerak. Ini yang terkait dengan, nah ini ada lagi informasi penting dalam ketentuan peralihan. Ya ini ya, bagi kepala guru yang tidak memiliki sertifikat calon kepala sekolah yang terpilih dengan akhir tahun 2021 dapat diberi tugas sebagai kepala sekolah, tidak wajib memiliki sertifikat guru penggerak. Ini terkait dengan ketentuan peralihannya. Jadi ini yang terkait dengan informasi terkini tentang pelatihan kepala sekolah. Ya. Lalu melalui apa semuanya pendidikan guru penggerak ini? Jadi, sorry, ini salah. Jadi untuk pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah ke depan itu sudah mengikuti pola pendidikan guru penggerak. Di Zoom ini saya yakin semua sebagian besar sudah menjadi bagian dari pendidikan guru penggerak ya. Jadi saya ingin mengenalkan sedikit pendidikan guru penggerak ini, mengapa sekarang menggantikan diklat calon KSPS. Bapak Ibu semuanya, karena ini sesuai dengan arah kebijakan sebentar. Ada WA dari Pak Dirjen tentang pengumuman seleksi ASN P3K. Mohon izin sebentar ya Bapak Ibu. Silakan Prof, silakan, monggo. Karena ini terkait dengan P3K kan di website itu seleksinya kan tanggal 30, tapi kami sudah melakukan pengunduran dan ini harus diumumkan hari ini ya, supaya guru-guru P3K tahu seleksinya bukan besok. Baik, saya lanjut. Saya yakin semua teman-teman sudah apa itu guru penggerak ya, mengapa dia bisa menjadi
utamanya seperti ini, ingin mewujudkan profil pelajar Pancasila melalui program prioritas GTK. Program prioritas GTK yang sekarang sedang dikerjakan itu yang paling prioritas itu adalah transformasi kepemimpinan pendidikan. Ini yang melalui program guru penggerak dan kepala sekolah penggerak, dan ini yang tidak main-main ya, di tengah tekanan anggaran, pemotongan anggaran yang besar-besaran, izin GTK tetap mendapat anggaran yang besar, khususnya untuk guru penggerak ini di atas 1 triliun, karena ingin memfasilitasi daerah dalam PGP ini. Jadi ada transformasi kepemimpinan pendidikan melalui guru penggerak, transformasi PPG prajabatan. Jadi kalau dulu itu mengangkat guru dalam amanah undang-undang guru dan dosen itu adalah guru itu adalah yang memiliki kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi ditunjukkan dengan surat kualifikasi, kompetensi ditunjukkan dengan kepemilikan serdik. Namun karena kebutuhan guru saat itu banyak guru yang diangkat sehingga mereka PPG daljab. Nah, arah ke depan tidak seperti itu. Jadi yang disebut mereka sebelum memiliki sertifikat pendidik, mereka masih nyantrik. Jadi intinya itu belum disebut guru. Dan nanti kita akan biayai mereka setelah mereka lolos CPNS atau ASNP 3K. Kalau tahun depan ini tidak ada lagi, belum ada CPNS guru atau CPNS profesi apapun. Tahun 2022 seluruh rekrut itu profesi jafung apapun itu melalui ASNP 3K. Dan program ketiga adalah pengembangan ekosistem belajar di setiap provinsi melalui Badan Guru Penggerak dan pemberdayaan komunitas pendidikan melalui POP, revisi regulasi agar supaya perubahan-perubahan yang sekarang akan kita jalankan seperti melalui transformasi kepemimpinan melalui PGP itu dapat berjalan. Nah, program prioritas yang pertama adalah transformasi kepemimpinan pendidikan, itulah guru penggerak, yang mana program arah ke depan program guru penggerak itu adalah program guru penggerak akan fokus pada pengembangan kepemimpinan pembelajaran dan kemandirian guru dan pengembangan profesional dirinya, menjadikan program guru penggerak kalau guru tidak dapat menerapkan pengetahuan ketelah, maka di program pendidikan guru penggerak ini, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu sebagai mitra guru penggerak untuk bersama-sama melakukan transformasi pendidikan di sekolah. Selain itu, program ini ditujukan untuk para guru yang berpotensi menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Ke depan arahnya itu bukan hanya kepala sekolah, pengawas sekolah, bahkan pemimpin-pemimpin instansi pendidikan itu diharapkan dari guru penggerak. Jadi program guru penggerak akan melakukan asesmen dari sisi pedagogi, kemampuan analitis, motivasi, dan kompetensi lainnya. Jadi kalau dulu penunjukan dari kalau pelatihan guru ditunjuk karena hasil UKG, ini adalah keinginan, panggilan dari hati teman-teman guru ini ingin menjadi guru penggerak. Lalu program ini harus mengedepankan coaching dan on the job training untuk memastikan teori-teori belajar yang didapatkan di ruang pelatihan benar-benar bisa diimplementasikan. PGP mengembangkan komunitas praktik, ya teman-teman sudah tahu, dan guru penggerak memberdayakan ekosistem sekolah di sekolah lainnya untuk bersama-sama meningkatkan kualitas pembelajaran bagi guru dan murid. Nah, visinya mewujudkan capaian Merdeka Belajar. Capaian Merdeka Belajar ini adalah profil pelajar Pancasila. Karena profil pelajar Pancasila itu adalah objektif utama dari program Merdeka Belajar. Kalau teman-teman melihat di Renstra itu seluruh kebijakan ini muara akhirnya atau objektif utamanya itu adalah profil pelajar Pancasila, yaitu pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global berperilaku. Nah, mencapai itu kan tidak mudah. Cara-cara biasa yang kita lakukan sekarang ini itu tidak akan bisa dicapai karena untuk mewujudkan mereka yang kreatif, gotong royong, bineka bernalar, kritis, ini kita mengukur capaian pembelajaran berdasarkan hasil belajar mata pelajaran tertentu. Nah, inilah visi dari guru penggerak. Nah, ke depan Kemendikbud akan mendorong guru penggerak menjadi pemimpin pendidikan di masa depan. Menjadi apa mereka? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi kalau tadi ada PPG, sejauh ini PPG hanya diajarkan oleh dosen-dosen, maka nanti guru-guru penggerak yang sudah mahir itu nanti bisa menjadi instruktur pelatihan guru, ya, supaya
mereka yang mengajari calon guru profesional itu benar-benar mereka yang sudah benar-benar guru, kepala sekolah, pengawas sekolah yang benar-benar tahu dari lapangan, bukan hanya tahu dari teori. Nah, ini guru penggerak adalah pemimpin pembelajaran yang mendorong tumbuh kembang murid secara holistik, aktif, proaktif dalam mengembangkan pendidik lainnya untuk mengimplementasikan. Jadi penggerak itu bukan hanya dia mengajari anak, tapi dia bisa mengembangkan pendidik lainnya. Makanya disebut penggerak, karena dia akan mengajak pendidik lainnya untuk mengimplementasikan pembelajaran yang berpusat pada murid, serta menjadi teladan dan agen perubahan, agen transformasi ekosistem pendidikan untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Ini selama ini pelatihan kepala sekolah yang baru ini 6 bulan, 5-6 bulan, maka pendidikan guru penggerak ini waktunya 9 bulan, terdiri dari kelas pelatihan daring, lokakarya, dan pendampingan. Apa sih bedanya guru penggerak dengan yang guru tidak penggerak? Guru penggerak mengikuti mereka sama-sama berpihak pada murid sebenarnya. Muridnya tapi luarannya adalah murid merdeka belajar. Guru menggerakkan komunitas belajar di sekolahnya dan di luar sekolahnya. Guru lain diharapkan setelah dia bisa menggerakkan komunitas di luar sekolahnya, guru lain dapat menerapkan pembelajaran aktif sesuai dengan tahap perkembangan murid, dan guru dia sendiri bisa menerapkan pembelajaran aktif. Jadi selain dia implementasi di sekolahnya, dia juga mengajak guru lain. Nah, ini bedanya peran guru saat ini dan harapan untuk guru penggerak itu bisa seperti ini. Jadi kalau saat ini peningkatan prestasi akademik murid yang dilihat dari pencapaian nilai UAN berapa mapel gitu, ke depan mendorong tumbuh kembang murid secara holistik. Jadi yang disebut holistik itu terwujudnya profil pelajar Pancasila. Kalau guru saat ini mengajar dengan kreatif, jadi sudah bagus karena dia kreatif, tapi saat ini menjadi coach, mentor bagi guru lain. Jadi bukan hanya untuk mengajar, tapi dia bisa berperan sebagai coach atau mentor. Dia mengembangkan diri secara aktif, menjadi teladan bagi transformasi bagi ekosistem pendidikan. Pengawas, lalu peran pengawas dan kepala sekolah dalam pendidikan guru, dalam guru penggerak apa? Pengawas dan kepala sekolah adalah mitra strategis guru penggerak dalam mengupayakan terjadinya transformasi pendidikan di sekolah dan wilayahnya. Ini ya peran pengawas dan peran kepala sekolah. Jadi kalau dari desain awal Merdeka Belajar itu, kepala sekolah dan pengawas sekolah itu adalah unsur yang penting sekali dalam terrealisasinya capaian profil pelajar Pancasila itu. Selalu ada ditulis dalam setiap konsep Merdeka Belajar ini. Pengawas sekolah itu mitra guru penggerak dalam mengaktifasi program-program pengembangan guru di wilayahnya, sedang kepala sekolah wajib memfasilitasi dan mendukung proses belajar calon guru penggerak dan bersama-sama mengupayakan terwujudnya Merdeka Belajar. Karena sepintar apapun, sebagus apapun guru penggerak, kalau tidak ada fasilitasi dan dukungan dari kepala sekolah dan pengawas sekolah, maka tidak akan berhasil. Nah, PGP dilakukan dengan pendekatan andragogi dengan tahapan seperti ini. Rekrutmen calon guru penggerak, PGP, generasi baru pemimpin pendidikan. Apa saja generasi baru yang lulusan dari pendidikan guru penggerak ini? Kepala sekolah, pengawas sekolah, instruktur pelatihan guru. Jadi ini saya sampaikan tidak harus itu tertulis, tetapi kalau tertulis dalam PP yang kita lihat di sini, peran pengawas sekolah itu sangat penting. Sama pentingnya dengan kepala sekolah di dalam kesuksesan program ini. Nah, ini pemimpin pelajaran yang seperti apa, yang mandiri, berpihak pada murid, dia menguasai manajemen pembelajaran, dia mampu membuat inovasi-inovasi pengembangan sekolah, dan dia bekerja sesuai dengan kode etik. Ini strategi utamanya, jadi nanti panjang. Ini kerangka desainnya seperti apa pendidikan guru penggerak itu, menerapkan prinsip andragogi dan pembelajaran berbasis pengalaman dengan persentase 70% belajar di tempat kerja dan komunitas praktek melalui pemberian umpan balik dari atasan, rekan, dan siswa, jadi 360 derajat penilaian, bukan hanya dari atasan saja, tapi dari atasan, dari rekan, dan dari anak didik kita. Kemudian 20%-nya belajar dari guru lain, dan 10% saja pelatihan bersama fasilitator dan pendampingan. Jadi kalau kita lihat seperti ini, sebenarnya mereka belajarnya di tempat komunitas praktik 70%. Jadi pelatihan di ruang-ruang pelatihan itu hanya 10%.
Tujuan utamanya apa? Dia bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila, dan yang diberikan adalah modul, 3 modul. Modul 1 paradigma dan visi guru penggerak, modul 2 praktik pembelajaran berpihak pada murid, modul 3 pemimpin pembelajaran dan pengembangan sekolah. Nah, modul 3 inilah modul tentang kita, kepala sekolah dan pengawas sekolah. Lalu asesmennya bagaimana? Hasil penugasan dan praktek pelatihan umpan balik rekan sejawat pendampingan murid, peningkatan hasil belajar murid. Ini pola pendidikan yang sedang berjalan 9 bulan, tapi kami sedang mengupayakan untuk menjadi lebih singkat lagi, karena kalau tadi saya sampaikan tahun 2022 semua pelatihan melalui PGP, jangan sampai ini membuat kesulitan buat daerah karena akan terjadi kekosongan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Karena pelatihannya panjang dan biayanya cukup besar. Kami sedang melakukan upaya agar pelatihan lebih pendek dan biaya bisa terjangkau oleh HPBD. Maka kami sedang melakukan penyempurnaan terus-menerus. Ini kira-kira paket 1, 4 modul yang tadi saya sebut ya, visi guru penggerak paket 2, itu 3 modul, paket 3 modul ada pendampingan. Pendampingan selama 3 bulan. Jadi kira-kira ini JP-nya seperti ini. Ini adalah saya sebut paradigma dan visi pendidikan guru penggerak, pembelajaran yang berpihak pada murid, dan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sekolah. Nah, kurikulumnya seperti ini. Apa saja sih yang diajarkan di paket modul 1, modul 2, modul 3? Misalnya kalau modul 1, filosofi pendidikan nasional, nilai dan peran guru penggerak, visi guru penggerak, budaya positif. Kemudian paket 2, pembelajaran yang berpihak pada murid, pembelajaran sosial, emotional learning, coaching. Paket 3, pengambilan putusan sebagai pemimpin pembelajaran, pemimpin dan pengelolaan sumber daya, itu yang ada di dalam kepala sekolah, pengelolaan program yang berdampak pada anak. Ini fokusnya bahwa perbedaan yang sebelumnya, ini semua yang kita lakukan oleh sekolah itu selalu harus dilihat dampaknya apakah berdampak pada anak. Kalau pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah bukan hanya kepemilikan sertifikatnya saja, tapi apakah setelah Bapak Ibu mengikuti pelatihan kepala sekolah dan pengawas sekolah itu ada perubahan yang dirasakan oleh anak didik kita. Jika tidak ada gunanya. Pemulihan sertifikat tok itu buat apa kalau kita tidak bisa melakukan perubahan pada anak didik kita. Nah, ada instruktur, ada fasilitator, ada pengajar praktek, dan calon guru penggerak. Nah, ini tahapan pembelajarannya menggunakan alur merdeka. Mulai dari diri, kemudian ruang kolaborasi, demonstrasi kontekstual, koneksi antar materi, ya kan? Mulai dari diri, eksplorasi konsep, ruang kolaborasi, refleksi, terbimbing, dan seterusnya. Ini adalah tahapan pembelajarannya. Ini ada lini masanya, Bapak Ibu yang saya hormati, terkait dengan PGP. Saat ini sedang rekrut PGP angkatan keempat ya. Ini kami akan merekrut 8.000. Nah, ini sasaran PGP tahun 2022. Kalau 2021 bulan ini bulan Oktober nanti kita akan rekrut untuk angkatan 4 sejumlah 8.000, dengan nanti kumulatifnya akan mencapai angka 16.400. 2022 kita akan ada angkatan 5, 6, 7, harapannya mencapai angka 52.000. Nah, ini pertumbuhan eksponensial guru penggerak, namun berdasarkan perhitungan kita, sampai tahun 2024 itu diperkirakan sebanyak 405.900 guru penggerak, dan itu bisa memenuhi kekurangan KS-PS yang tersebar di seluruh Indonesia di tahun 2024. Kalau sampai 2023 masih belum. Jadi bisa menggunakan diklat-diklat yang sudah dimiliki oleh kepala sekolah dan pengawas sekolah saat ini. Ini adalah sasaran guru penggerak angkatan pertama sudah. Dari Nusa Tenggara, Papua, Sulawesi, Jawa 2, Kalimantan, Sumatera 6, itu seluruh Indonesia sudah tersentuh oleh guru penggerak. Itu terkait dengan guru penggerak, Bapak Ibu, yang menjadi, saya hanya mengenalkan sekilas, saya yakin Bapak Ibu sudah mengenal semua, tapi kira-kira arah kebijakan ke depan tahun 2022 itu seperti itu. Perubahan Permendikbudnya seperti itu, dan nanti teman-teman saya untuk pengawas sekolah ini sudah tahu lebih dulu dari
teman-teman yang lain terkait dengan seleksi KSPS yang akan datang. Dan isu yang terakhir yang ditanyakan ke saya supaya lengkap teman-teman untuk mendapatkan substansinya, bagaimana perkembangan seleksi ASN guru P3K saat ini, bahwa ini tadi yang saya laporkan jumlah guru KSPS di Indonesia saat ini seperti ini, ya. Dan nanti teman-teman bisa menyampaikan kenapa kok ASN P3K bukan seleksi CPNS gitu. Karena kalau kita lihat rasionalnya seperti ini, kita ada sebenarnya kekurangan guru kita ini seperti ini. Kekurangan guru itu seperti ini ya. Jumlah guru P3K yang saat ini itu seperti ini. Honorer jumlahnya 742.000. Kekurangannya itu sebenarnya 1 juta lebih kalau dilihat. Karena jumlah guru PNS yang seharusnya di sekolah negeri 2,2 juta. Dan kalau kita hitung kebutuhan kita itu sebenarnya 3 juta lebih, maka kita kekurangan guru yang cukup besar. Nah, kenapa kekurangan guru itu harus diangkat dengan ASN P3K? Karena jumlahnya 59% dari guru honorer tadi itu 437.000-nya itu berusia di atas 35 tahun yang tidak ada lagi kesempatan untuk ikut CPNS. Sementara kenapa nggak diangkat saja? Undang-undang ASN mensyaratkan bahwa guru itu adalah jabatan fungsional, yang jabatan profesional. Untuk mengangkat jabatan profesional itu harus melalui tes, tidak bisa diangkat seperti begitu saja. Itu sudah diatur dalam undang-undang. Jadi kalau kita mengangkat begitu saja seperti tuntutan para guru honorer itu melanggar undang-undang yang ada. Dan itu tentu Kemenpan RB sangat tidak setuju dengan hal ini. Dengan data ini yang 59%-nya adalah di atas 35 tahun, maka rekrut guru P3K dianggap sebagai kebijakan yang paling berpihak pada guru honorer sekolah negeri. Karena setelah mereka menjadi ASN P3K, maka mereka mempunyai hak-hak sebagai ASN, seperti penilaian kinerja, penggajian, tunjangan, pengembangan kompetensi, penghargaan, dan serdiknya pun akan dihargai sebagai guru profesional. Dan jika sudah lulus menjadi P3K tapi masih usia di bawah 35 tetap dapat melamar menjadi formasi PNS jika dibuka, ya harus mengundurkan diri terlebih dahulu. Nah, sekarang lini masanya seperti apa? Tadi saya sampaikan bahwa seharusnya itu ujian kompetensi itu di tanggal besok 30. Namun kami sudah berkirim surat memberitahu kepada Kemen PKN bahwa ujian kita diundur karena terkait dengan banyak faktor. Yang pertama, kalau kesiapan dari Kemendikbud sendiri sudah siap, namun saat ini sedang PPKM. Sebagian besar masih level 4 dan PPKM itu diperpanjang sampai tanggal 30 besok. Kalau level 4 itu rekomendasi dari Satgas itu nggak boleh ada kumpulan pertemuan, kerumunan, sehingga kami berharap PPKM itu akan berubah status menjadi turun ke level 3 sehingga kita bisa melakukan mengumpulkan mereka di TUK yang terdekat. Nah, jadwal ujian kompetensi 1 yang semula direncanakan akan dilakukan di tanggal 30 besok, itu kami sudah mendapatkan persetujuan dari BKN itu akan dilaksanakan di tanggal 13 September. Ini baru ini yang karena belum diumumkan di web. Ini baru saya terima SK. Saya kasih tahu ke Bapak Ibu semua. Nah, setelah itu mereka mendapatkan kesempatan mengikuti ujian 3 kali dengan ujian pertama berpihak afirmasi bagi guru honorer yang ditempatkan di sekolah negeri. Mereka mendapat kesempatan untuk ujian pertama dulu tanpa bersaing dengan yang di swasta maupun yang mempunyai serdik. Saat ini formasi kita sebenarnya yang dibutuhkan 1.200.000, namun daerah hanya mengusulkan sejumlah 506.000 saja. Maka 506.000 formasi yang akan diperebutkan di seleksi ASN P3K tahun ini. Dan 506.000 itu adalah formasi terbesar sepanjang hayat yang pernah dilakukan oleh rekrutmen sekarang. Jadi kalau kita lihat 2019 itu hanya 90.000 saja
formasi untuk ASN. Nah, ini adalah 506.000, setengah juta lebih yang akan dilakukan seleksi ASN P3K. Lalu apa yang terkini? Ya, terkini jumlah formasi itu yang diperebutkan 506.247, pelamar yang sudah terverifikasi diumumkan lulus seleksi administrasi 925.637, 68% diantaranya itu adalah guru honorer di sekolah negeri yang akan ikut ujian di tahap 1, jumlahnya 629.501, gitu ya. Tapi meskipun banyak formasi, tapi banyak juga guru-guru yang tidak memilih formasi, yang tidak dipilih saat ini di tahap 1 adalah mereka yang daerah terpencil, seperti Nias Utara, Halmahera Utara, Barito Selatan, Timur Tengah Selatan, Halmahera Tengah, Maluku Baradaya, Halmahera Baradaya, dan seterusnya. Ini tidak ada yang melamar ya, jadi masih pilih yang di kota-kota saja. Instansi yang tidak membuka formasi adalah ini, banyak ya. Sumatera Utara, untuk guru-guru Provinsi Sumatera Utara tidak ada formasi yang diajukan. Jambi juga tidak mengajukan formasi. Tapi kabupaten-kabupaten di Sumatera Utara mengajukan, kecuali Sedang Berdagai dan Tanjung Balai. Jambi provinsinya saja yang tidak mengajukan. Kabupaten di lingkungan Jambi itu, seluruh kabupaten di lingkungan di Provinsi Jambi tidak mengajukan. Ini Bapak Ibu yang terkait dengan isu-isu strategis yang baru saja menjadi harapan Bapak Ibu untuk saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu semua. Jika ada pertanyaan dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, Cenur mencerahkan sekali ini pencerahan Prof ini. Sementara orang lain belum tahu, Prof sudah memberitahu di sini. Iya. Ya, jadi, kita juga baru terima ya permennya. Bu Ros, ya, Pak. Bu Ros, benar. Kita punya direktorat sendiri ya. Pak, iya, keren. Biasanya rame ya Pak Agus ya. Kok nggak ada kata pengawas sekolah gitu ya. Walaupun melekat di Tendik ya. Iya. Gitu. Kita buka tanya jawab. Pak Agus, bolehkah yang dari chat room dulu saya share? Monggo silakan. Ya, banyak nih yang bisa. Ya. Saya dari chatroom dulu nih, Prof. Ada beberapa, belum banyak sih. Yang pertama ini dari Ade Kosasi, SMK 1 Soreang, terkait sertifikasi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Apakah yang termasuk unsur guru penggerak termasuk juga para instruktur, fasilitator, dan pengajar praktik termasuk salah satu unsur yang dapat masuk kepada seleksi kepala sekolah dan pengawas sekolah. Mau satu-satu, Prof? Atau langsung di... Satu-satu. Jadi kalau nomor 1 ini, saya belum paham maksud pertanyaannya, tapi begini, seleksi KSPS itu nanti syaratnya ada. Jadi KSPS itu sudah ada syaratnya itu berbeda ya. Kalau yang pengajar praktek, instruktur, fasilitator itu bagian dari komponen guru penggerak. Tapi untuk menjadi kepala sekolah pada masa yang akan datang dan pengawas sekolah itu masih mengikuti syarat-syarat administrasi yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau untuk menjadi kepala sekolah di draft revisi Permendikbud itu syaratnya sama tadi ya, jadi kualifikasi akademik, kemudian sertifikat pendidik, sertifikat guru penggerak, itu nanti akan ikut guru penggerak, kemudian golongan 3B, hasil penilaian prestasi kerja baik selama 2 tahun terakhir, memiliki pengalaman manajerial yang relevan dengan fungsi kepala sekolah, misalnya pernah jadi Wakasek, pernah jadi ketua KKG, MGMP, pengurus MKKS, dan lain sebagainya, sehat jasmani rohani, tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang atau berat, tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana, berusia paling sedikit 56 tahun. Jadi itu syaratnya tetap syarat administrasi, nanti dia itulah yang akan mengikuti program guru penggerak. Gitu ya, jadi di program guru penggerak pun itu syaratnya sudah ada. Sedangkan yang instruktur, fasilitator, pengajar praktek, itu adalah bagian dari guru penggerak, dan dia jika memenuhi syarat calon kepala sekolah dia masih guru,
dia bisa mengikuti program guru penggerak untuk menjadi kepala sekolah. Itu ya. Kemudian untuk pertanyaannya ada penambahan sertifikat guru penggerak ya, Prof ya. Iya. Ya, jadi nanti untuk administrasi lainnya sama sesuai dengan sama. Ada penurunan sedikit. Golongan. Semula 3C. Dari 3C ke 3B. Baik, Prof. Yang kedua ini dari Papua. Sejak tahun 2018 belum ada calon pengawas, sehingga teman-teman yang dilantik sampai sekarang masih terkatung-katung. Mohon petunjuk bagaimana dengan teman yang belum ikut cawas tapi sudah dilantik. Belum ikut cawas tapi sudah dilantik. Ini mungkin di mana-mana ya, Prof. Ya, dari Ibu Nur Hasanah, silakan, Prof. Jadi sudah duduk, belum dididik gitu ya? Ya, duduk dulu ya, duduk dulu, belum dididik. Duduk. Nah, ini nanti yang agak lumayan perlu perhatian ya, karena kalau sebelum dilantik itu nanti mungkin harus mengikuti program yang guru penggerak tadi. Tapi kalau misalnya sekarang daerahnya itu berupaya untuk mendiklat yang mumpung masih pakai pola lama, itu silahkan. Jadi tahun ini, pertengahan tahun ini saya membuat edaran kepada seluruh dinas pendidikan kabupaten kota dan provinsi bagi yang ada kepala sekolah dan pengawas sekolah, kemudian ada dana APBD, silakan tahun ini mengikuti pelatihannya karena tahun depan sudah berganti pola dan saat ini luar biasa animo daerah itu untuk mengikuti pelatihan. Nah, yang sudah duduk belum dididik ini yang memang harus sedikit hati-hati dan waspada karena yang diakui saat ini adalah mereka yang sudah punya diklat sertifikat NRKS atau NRPS begitu. Baik, kita lanjutkan. Hanya ada 5 pertanyaan ya, Teh Yos, boleh dilanjutkan? Ya. Yang itu dulu mungkin dari Kalimantan Tengah. Oh, ya. Lanjut dulu, oke. Lanjut dulu ya, sebentar hanya 5. Ya, siap. Apakah ada jalan keluar bagi kami 6 orang pengawas sama mungkin dari Katingan yang mulai tahun 2021 tunjangan sertifikasi kami hilang karena belum memiliki sertifikat cawas. Dari kami berenam, saya dengan teman saya 2 orang sudah mempunyai sertifikat cawas mulai tahun 2015, tapi JP-nya cuma 32 jam. Kemarin sudah mengikuti pemutihan dan hasil sertifikatnya diakui, tapi JP-nya tetap kurang. Mohon pencerahan dari Prof. Bagaimana nasib kami yang hilang tunjangan sertifikasinya, sementara anak-anak kami membutuhkan biaya untuk sekolah. Terima kasih. Ya, ini banyak yang demikian, Prof. Iya. Jadi memang di Simdiklat kita ini yang disebut pengawas itu jika ada NRPS. Dan disebut kepala sekolah itu jika ada NRKS, ya kan? Nah, bagi yang ini kan ada di Katingan ya, bagi yang sudah punya sertifikat tahun 2015 dan sudah ikut pemutihan, ya, pemutihan itu tidak perlu tambah jam, pasti memperoleh sertifikat yang ditandatangani oleh saya, bukannya begitu ya? Tanda tangan sertifikat oleh saya dan Pak Dirjen itu bukti bahwa diakui sertifikatnya itu. Jadi kalau sudah diakui nggak perlu, namanya juga pemutihan. Kalau masih kurang jam berarti bukan pemutihan ya. Jadi ini adalah sudah kita akui, tinggal menginput. Nanti minta tim administrasi sekolah untuk menginput NRPS-nya. Kalau sudah diakui Bu, ini Bu Yulite. Bu Yulite. Ya, kalau Bu Yulite ini, kalau memang sudah diakui, berarti Ibu sudah punya NRPS ya. Artinya itu sebenarnya tinggal menginput dalam sistem bahwa Ibu sudah punya NRPS. Nah, kalau yang memutihkan siapa dulu? Jadi pemutihan atau namanya bukan pemutihan, itu namanya apa ya? Itu dilakukan oleh RP2KS, bukan oleh lembaga lain. Ya, sudah banyak sekali pengawas sekolah yang ikut pelatihan dulu. Itu kami menghargai instansi yang sudah melatih. Itu dilakukan penyesuaian, ya, penyesuaian. Kemudian itu kita keluarkan NRPS-nya atau sertifikat pengakuan dia
bahwa dia sudah mengikuti diklat Cawas dan diakui dan keluar NRPS. Itu tinggal menginput saja ya. Nanti jika ada kesulitan bisa kontak person yang dihubungi. Baik, satu lagi Prof dari Buton Utara. Ini ada beberapa pengawas yang belum memiliki sertifikat dan keberadaan pengawas yang belum memiliki sertifikat diangkat Pemda karena daerah kekurangan pengawas sekolah. Pertanyaannya, bagaimana kedudukan pengawas sekolah tersebut yang belum memiliki sertifikat agar memiliki hak yang sama dengan pengawas yang memiliki sertifikat berkaitan dengan tunjangan sertifikasi. Itu yang terakhir, Prof. Ya, kalau belum punya ya nggak bisa sama haknya. Ya, jadi kalau mau belum punya sertifikat, karena kita bisa memberikan haknya itu berdasarkan pada kepemilikan sertifikat, itu menunjukkan bahwa sudah memenuhi kompetensi sebagai pengawas. Bagaimana supaya diakui ikut diklat, gitu ya. Setelah itu baru punya sertifikat, baru bisa, mohon maaf, karena nggak punya instrumen apapun yang bisa mengatakan bahwa yang bersangkutan itu setara jika tidak mempunyai sertifikat. Itu aja jawabannya. Ya, baik Teh Ros dari chatroom hanya itu, silahkan ada wah banyak yang tunjuk tangan nih. Iya, kita lihat dulu yang pertanyaannya sama mungkin tidak usah ya Teh Yos karena sudah terjawab. Iya. Bagi yang pertanyaannya sama, tapi silahkan aja. Mangga Teh Yos. Ya. Kita beri kesempatan pertama tadi Bu Santi ya. Kita ke Bu Santi dari Jayapura. Silakan Bu Santi, ingin bertanya apa? Iya, Assalamualaikum. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama izin mematikan kamera, lagi ada gangguan. Iya. Silakan Bu Santi. Ya, ada dua Prof yang saya ingin tanyakan. Yang pertama ini masalah guru penggerak, perekrutan guru penggerak. Ini saya bacanya kan secara bergiliran per kabupaten, kota, dan provinsi. Sehingga seperti di Kota Jayapura sudah pernah mendapatkan giliran tersebut. Dan sudah ada yang menjadi CGP-nya. Tapi masih ingin guru-guru lain itu mengikuti. Pada waktu itu terbatas ya waktunya segala macam, kebetulan bersamaan dengan aktivitas kegiatan yang lain sehingga belum sempat atau belum selesai untuk ikut mendaftar di perekrutan tahap yang waktu itu. Nah, apakah ada perekrutan kembali ke kuota yang kabupaten kota seperti Kota Jayapura sudah pernah, apakah bisa kembali lagi ke kuota ke Jayapura lagi, ke Kota Jayapura lagi? Yang kedua pertanyaannya adalah tadi ada terkait tentang PPG dalam jabatan. Pada tahun lalu kebetulan saya ikut kegiatan menjadi fasilitator untuk dosen dan guru pamong ya waktu itu, lupa namanya kegiatan penyegaran apa gitu, lupa saya. Kemudian selesai terus kami melatih untuk dosen-dosen tersebut dan guru pamong hingga akhirnya saya pribadi menjadi guru pamongnya. Sempat mengikuti juga memberikan uji kinerja UKIN kepada mahasiswa-mahasiswa PPG tersebut. Nah, untuk tahap yang sekarang di tahun 2021 nama saya sudah nggak bisa masuk lagi. Alasannya di situ mau dimasukkan ke dalam aplikasinya, di dalam sana dinyatakan bahwa tidak terkoneksi dengan Dapodik. Nah, ini saya bingung kok. Aduh, padahal ikut kegiatan PPG itu banyak sekali manfaatnya gitu. Banyak sekali ya ilmu-ilmu yang saya dapatkan sebagai guru pamong, sebagai fasilitator di sana. Nah, mohon petunjuk kenapa kok saya itu tidak bisa lagi masuk menjadi guru pamong. Mungkin itu saja, mohon petunjuk untuk Prof. Nunu. Terima kasih atas pencerahannya. Waktu saya kembalikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo, Prof, langsung saja ada dua pertanyaan tadi. Jadi kalau untuk yang memang ini kan kita punya 514 kabupaten kota dan 34 provinsi, 34 provinsi.
dan seluruh program guru penggerak itu kan didanai oleh APBN. Jadi kami memang tidak bisa serentak ya. Tapi nanti akan terulang siklusnya. Kalau tadi pertanyaannya kapan Kabupaten Jayapura atau Kota Jayapura itu ada lagi di angkatan ke-6. Misalnya di Papua dan Maluku itu ada Kota Jayapura, Kabupaten Manokwari, Ternate, Merauke, Tidore Kepulauan, Bulu, Halmahera Barat, Halmahera Timur, Mimika, Raja Ampat, Jayapura. Itu masuk lagi Kabupaten dan Kota Jayapura di angkatan 6 tahun 2024 kalau nggak salah. Angkatan 20 sampai hafal, Prof. angkatan itu angkatan 6 ya. Angkatan 6 itu di tahun 2022, tahun depan. Itu ada lagi ya untuk Jayapura. Kalau tahun 2000 angkatan 5 itu angkatan 6 kan berarti di tahun depan ya, itu sudah masuk lagi 6 sampai 7. Nah, angkatan 6 itu pun masih lagi Papua. Angkatan 5 itu Papua dan Maluku ada lagi, tapi kabupaten yang berbeda. Nanti akan kembali seperti itu. Misalnya kalau angkatan 5 di Papua Maluku itu ya Tolikara, Maibran, Yakuimo, Mamberamo, Nduga, Yalimo, Puncak, Mamberamo Raya dan seterusnya. Bergantian, Bu. Jadi pasti akan kembali ke siklusnya itu, dan pemilihan lokasi itu sebenarnya berdasarkan perhitungan kita terkait dengan guru penggerak, kepala sekolah dan pengawas sekolah yang sudah mulai banyak yang pensiun, seperti itu. Itu pertanyaan pertama ya. Buat teman-teman yang lain di kabupaten kota lain yang kemarin belum sempat ikut, jadi ini saya selalu mendorong untuk ikut program guru penggerak karena disitulah nanti pola karir guru itu dimulai. Jadi dari setelah guru penggerak menjadi kepala sekolah, pengawas sekolah dari situ. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua, mungkin secara teknis saya akan koordinasikan dengan tim PPG ya. Saya tidak bisa menjawab karena ini malah sangat teknis sekali. Nanti saya akan sampaikan ya Bu Santi. Terima kasih. Terima kasih. Itu ya Bu Santi. Ya, baik, terima kasih Prof atas pencerahannya. Baik, kita lanjutkan ke Bapak dulu kali ya, Janur, ya Pak Agus. Kita beri kesempatan ke Pak Mauli ya. Tuh, silakan Pak Mauli. Iya, Pak Mauli. Pak Mauli kacamatanya keren banget. Merah, kuning, hijau. Sudah dibuka Pak Mauli, silakan. Oke, terima kasih atas kesempatan. Tidak perlu panjang lebar. Begini, untuk perekrutan kepala sekolah. Diperkenalkan dulu Pak. Oh iya, oke. Ya, saya kira sudah terbiasa jadi sudah kenal. Oke, saya. Kalau saya sudah kenal. Ya, betul. Saya Mauli dari Bitung, Sulawesi Utara, Prof. Ya, teman-teman yang lain yang belum kenal. Pengawas sekolah ya. Pengawas sekolah dari Bitung, Sulawesi Utara. SD, SMP? Pengawas SD, Pak. Ya. Boleh lanjut? Prof, begini Prof. Ya, Prof begini Prof. Tadi untuk perekrutan kepala satuan pendidikan kepala sekolah yang harus memiliki persyaratan sebagaimana yang Prof sebutkan tadi. Tapi saya sedikit berupa ragu dengan persyaratan ini. Sebab begini, kalau biasanya jabatan-jabatan kepala sekolah itu selalu aja terkait dengan jabatan politik. Maaf ya Prof ya. Maaf, ini biasanya seperti itu. Ya. Apakah memang ini persyaratan ini memang betul-betul akan diterapkan ya secara paten atau memang terserah lagi kepada daerah nantinya? Itu yang pertama. Yang kedua, teman saya sudah mengikuti penguatan pengawas ya. Sama-sama dengan saya tahun 2018. Tetapi sampai sekarang sertifikatnya tidak keluar, Prof. Bagaimana caranya, Prof? Setelah dikontak ke, ya waktu itu pelaksananya adalah P4TK Mesin, Bandung. Ya. Setelah dikontak ke sana, katanya tidak ada datanya. Padahal untuk bukti-bukti visual, daftar hadirnya semua lengkap. Gitu. Gimana, Prof? Petunjuknya, Prof. Terima kasih. Ya. Langsung ya. Ya, langsung aja, Prof. Ya, untuk nomor 1 itulah kita buat rekrut guru penggerak itu kan kita tujuannya untuk meminimalisir tadi ya intervensi politik dalam pengangkatan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Jadi syarat guru penggerak itu untuk menjadi guru penggerak itu adalah keinginan, bukan tunjukan. Itu sudah satu hal
bahwa itu tujuannya adalah memang panggilan atau keinginan dia untuk sesuai dengan hati nuraninya. Kemudian supaya tidak ada lagi intervensi politik, dibuatlah regulasinya. Jadi semua regulasi itu menunjang misalnya kalau untuk menjadi kepala sekolah dari guru penggerak, pengawas sekolah dari guru penggerak. Artinya kan jika ada guru penggerak di situ, pasti itu yang diangkat. Siapapun yang lulusan guru penggerak ya tentu boleh diangkat. Jadi tidak bisa mengangkat orang lain selain yang tertuang dalam regulasi. Jadi kepentingannya untuk meminimalisir intervensi politik itulah maka dibuatlah regulasi seperti ini, Pak. Tujuan utamanya adalah ingin benar-benar kepala sekolah dan pengawas sekolah yang diangkat itu benar-benar ingin bisa orang-orang yang bertujuan untuk mengabdi pada peserta didik, bukan karena titipan politik. Kalau titipan politik ya kalau dia ikut guru penggerak ya sah-sah aja, karena untuk masuk jadi guru penggerak juga tidak mudah. Yang penting dia harus punya sertifikat guru penggerak. Itu yang nomor 1. Yang nomor 2 nanti coba di WA ke saya. Nanti saya akan coba koordinasikan, karena kalau pemuatan tahun 2018 itu sudah selesai semuanya. Jadi tidak ada, dan itu diakui ya sama dengan diklat calon pengawas diklat pengawas sekolah yang 100 sekian JP, itu sama. Yang itu kalau nggak salah 70 ya, 60 JP ya kalau nggak salah. Sama dengan penguatan kepala sekolah. Jadi nanti Bapak kalau memang betul ada daftar pesertanya, tentu ya sudah harusnya keluar sertifikat. Itu tahun 2018 sudah 3 tahun yang lalu, sudah selesai, sudah lupa kita dengan kegiatan itu. Tapi Bapak bisa kirim ke saya bukti-bukti bukti-bukti bahwa Bapak memang ada bukti bahwa keterlibatan dalam kepesertaan dalam diklat itu. Ya. Iya. Oke. Begitu ya Pak Mauli. Semoga bisa mencerahkan dan menenangkan ya. Terima kasih Prof. Kita beri di chat gimana masih ada. Oke, kita lanjutkan Bu Ati ya. Silakan Bu Ati. Ya, yang tunjuk tangan dulu. Nanti yang chat saya bacakan lagi ya, Yos. Iya, siap. Bu Ati. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Prof. Senang ketemu dengan Prof. Saya Ati Sopiati dari Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Saya pengawas TK, Prof. Yang perlu saya tanyakan, selama ini P3K hanya untuk guru SD dan SMP dan SMA. Untuk formasi guru TK mungkin belum ada. Begini Prof, di wilayah binaan saya ada guru honor yang dia honor di TK swasta. Dia ikut CGP. Apakah jika memang dia sudah lulus menjadi guru penggerak, adakah kesempatan dia untuk ikut P3K, tapi dia bekerjanya di TK swasta? Yang perlu ketahui Prof, di kabupaten saya 162 TK, hanya 10 TK negeri. 10 TK negeri. Jadi mungkin kalau kita ditempatkan semuanya di TK pembina, itu tidak mungkin karena mereka sudah penuh TK-nya. Itu yang pertama. Kemudian ada kepala sekolah juga di wilayah binaan saya pada saat itu mau mengikuti kepala sekolah penggerak, tapi terbentur karena dia sudah dicalonkan jadi pengawas. Dia tidak bisa ikut dia bisa ikut jadi kepala sekolah penggerak. Kemudian sudah lulus administrasi tahun 2020. Karena mungkin kendala anggaran dari pemerintah daerah sampai sekarang itu tertunda terus untuk pelatihan pengawas TK-nya, Prof. Nah, kalau misalkan pelatihan itu atau diklat itu dilaksanakan pada tahun 2022, karena kita mungkin melihat dari anggaran daerah, apakah polanya sama dengan pola guru penggerak? Mungkin itu saja, Prof. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Prof, silahkan. Ada 2 tadi. Masih di mute, Prof. Ya, Bu Ati, terima kasih untuk pertanyaannya. Untuk yang nomor 2, saya tadi agak miss sedikit, nanti mau diulang. Untuk nomor 1, untuk menjadi guru P3K itu diberi kesempatan pada semuanya yang memang formasinya tersedia di situ. Jadi kalau untuk guru TK swasta itu akan dapat ikut mulai seleksi 2. Jadi seleksi 1
tanggal 13 September itu hanya dikhususkan bagi guru honorer di sekolah negeri. Di sekolah swasta dan yang guru individu yang belum mengajar tapi punya serdik itu boleh diberi kesempatan mulai kedua dan ketiga. Nah, tetapi mereka tidak ditempatkan di sekolahnya swasta kembali. Mereka harus ditempatkan di sekolah negeri karena seleksi ASN P3K. ASN itu adalah mereka yang ditempatkan di instansi pemerintah. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa kok pilih-pilih kasih, kok hanya mengisi sekolah negeri? Karena definisi ASN itu adalah mereka yang bekerja dan ditempatkan di instansi pemerintah. Artinya itu memang untuk memenuhi kebutuhan guru sekolah negeri. Itulah yang diberi intervensi oleh pemerintah. Nah, untuk guru swasta itu, sekolah swasta itu seharusnya ketika dia merekrut guru dan membuka sekolah itu ada pertimbangannya masa darah ini. Itu mengapa ada pertanyaan seperti itu. Nah, mereka yang sudah lulus guru penggerak ya tetap harus ikut seleksi ASN P3K. Apakah otomatis serta-merta diterima? Tidak, karena seleksinya berbeda. Kalau seleksi guru penggerak itu melalui Ditjen GTK, sedangkan ASN P3K itu seleksinya melalui Panselnas. Panselnas itu keterlibatan antara lintas kementerian. Ketuanya adalah BKN, Kemendikbudristek, Pan-RB, ada BSSN, ada banyak yang disebut dengan Panselnas tersebut. Itu untuk jawaban yang satu. Ya, syukur alhamdulillah bisa lolos, tapi saya tidak jamin, tidak janji. Karena yang menjanjikan bisa lolos atau tidak diri sendiri ya melalui persiapan tesnya. Yang kedua tadi apa ya Bu pertanyaannya? Ada kepada tapi itu karena dia tes pengawas gitu, Prof. Jadi karena mungkin di Kota Kendari telah melakukan seleksi cawas dan kepala sekolah, baik seleksi administrasi maupun substansi. Untuk kepala sekolah itu sementara jalan di kelasnya, tetapi untuk pengawas sekolah berhubung karena anggaran tidak mencukupi, sehingga kepala dinas itu menunda di tahun 2022. Mohon penjelasan kepada kami bagaimana untuk cawas ini, apakah tetap mengikuti persyaratan yang disampaikan oleh Pak Prof tadi yang nantinya akan dilaksanakan di tahun 2022. Kemudian yang kedua, beberapa tahun ini kementerian telah melakukan apakah pengawas-pengawas yang telah mengikuti mentor dan memiliki sertifikat ini, apakah masih diberikan ruang untuk mendampingi atau menjadi mentor di daerahnya masing-masing? Ataukah ada persyaratan-persyaratan lain? Terima kasih Pak Prof, Bu Prof. Iya, silakan Prof. Langsung saja. Iya, terima kasih. Jadi kalau untuk yang belum bisa dianggarkan tahun ini, seperti yang tadi saya sampaikan, nggak bisa dilakukan lagi. Jadi kalau memang anggarannya sudah tidak ada, sebaiknya ya harus menghubungi dinas setempat karena tidak ada lagi. Sudah kita bahkan semula itu malah diakhiri di tengah tahun kemarin, tapi karena negosiasi dan seterusnya, karena daerah dan seterusnya, maka
saya masih mengupayakan bisa dilakukan di tahun ini. Jadi kalau seleksi substansi aja, kemudian Dinas Pendidikan, saya sudah membeli surat edaran loh sebenarnya. Surat edarannya barangkali teman-teman sudah tahu semua ya, bahwa semua daerah yang menganggarkan di tahun ini harus melakukan pelatihannya di tahun 2021. Jadi kalau hanya seleksi substansi lebih baik tidak usah. Tapi kalau memang dia ada anggarannya komplit, baru bisa dianggarkan sekarang ya. Itu jawabannya. Jadi saya tidak bisa menjanjikan karena memang di keputusan rapat tim itu memang akan berakhir di tahun 2021. Kemudian untuk kami akan butuh SDM yang cukup untuk daerah-daerah yang menjadi sasaran. Tapi kami akan membuka peluang sebagaimana yang sudah dilakukan AP2KS saat ini dengan inisiatif daerah melalui APBD-nya. Jadi kalau daerah menyediakan APBD, itu nanti kami bisa bekerja sama untuk melaksanakan diklat CKS dan CPS, dan tentu individu-individu yang sudah mengikuti pelatihan untuk pendampingan itu bisa kita berdayakan lagi. Tapi nanti polanya sebagai apa itu akan ada penyesuaian ke depan. Itu. Terima kasih. Baik, begitu ya Pak Makmur. Ya, makasih. Nah, kita masih ada waktu. Silakan untuk kita cari ibu-ibu ya, Cek Nur. Bu Titi ya, Bu Titi. Biar gantian. Silakan Bu Titi dari Jawa Timur. Langsung ya, singkat pertanyaannya, tidak bertele-tele. Bu, nanti saya hanya bisa sampai jam 16.30 ya. Oh siap, siap Prof. Nanti biar di ngopi dengan ada Pak Asep. Ada Pak Agus. Iya, silakan Bu Titi langsung pada singkat padat ya, silakan. Sudah dibuka, silakan sudah dibuka Bu. Ibu buka. Dibuka Bu. Audionya. Oke. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, Prof, saya mohon tanya. Yang pertama, CGP yang saat ini itu didampingi selama 9 bulan dilatih. Ketika nanti turun di lapangan setelah dia lolos, C-nya sudah hilang, jadi guru penggerak. Itu apakah masih ada dengan baik oleh para pendamping maupun fasilitator di lingkungan kami, dan juga beberapa informasi dari teman-teman itu memang kenyataannya CGP yang saat ini itu lolos itu teman-teman yang masih muda, semangat belajarnya luar biasa, IT-nya bagus dan kompetensinya bagus. Namun kebanyakan masih teman-teman yang ada yang CPNS, ada yang guru GTT itu yang lolos. Sedangkan mereka itu sekolah itu tidak secara kompetensi bagus. Nah ini kalau menjadi persyaratan sebagai kepala sekolah, mungkin bagaimana model seleksinya nanti ke depan, apakah seleksi potensi seperti yang saat ini itu masih berlanjut atau ada model seleksi yang lain. Terima kasih, mungkin itu dulu Prof pertanyaan kami. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Hampir sama sepertinya ya. Di paparan Prof. Iya. Terima kasih untuk pertanyaannya. Jadi pertanyaan bagus sekali. Setelah 9 bulan apakah masih perlu didampingi gitu ya? Tidak. Jadi kalau pola pelatihan pendidikan guru penggerak itu kan 9 bulan itu sudah termasuk pendampingannya. Jadi kalau Ibu bisa lihat di ini screen ini. Jadi pola pendidikan guru penggerak kan 9 bulan. Jadi paket modulnya itu sampai di bulan ke-6.
Bulan ke-7, bulan ke-8, bulan ke-9 itu adalah pendampingan individu di sekolah. Itu dihitung 4JP dan Lokakarya 8JP dan seterusnya. Jika selesai pendampingan selama 3 bulan ini, maka mereka sudah wisuda, panen raya. Jadi panen raya itu mereka sudah selesai dan siap mengimplementasikan dalam di sekolahnya. Kemudian pada saat itu ada penilaian berkala atau yang selanjutnya setelah mereka menjadi guru penggerak itu ada pemantauan tapi bukan pendampingan. Jadi kita akan melihat seberapa dia melakukan implementasinya di lapangan. Kemudian kalau sekarang belum punya power, ya siapapun yang belum diangkat mendapatkan SK pasti nggak punya power ya Bu ya. Kayak misalnya kepala sekolah atau ibu pun itu ketika belum jadi SS. Begitu juga dengan guru-guru yang sudah lolos diklat CKS dengan predikat sangat memuaskan atau bagus pun jika belum mendapatkan SK kepala sekolah dia nggak ada power. Jadi seleksi guru penggerak ini adalah seleksi kepala sekolah dan ketika dia sudah lulus, dinyatakan lulus selama 9 bulan pelatihan, maka dia sudah siap untuk diangkat. Tentu kalau tadi pertanyaan yang sebelumnya kaitan politik itu mungkin ini yang kita buat instrumennya supaya kalau di diklat CKS atau CPS itu kan usulan dari dinas. Mungkin orang-orang yang sesuai dengan satu visi politik itu yang diangkat, ditugaskan untuk ikut diklat CKS. Kalau ini tidak, seleksinya itu berdasarkan kompetensi atau ketertarikan mereka menjadi guru penggerak. Dan itulah nanti melalui Permendikbud intervensi yang bisa kita lakukan karena memang di Undang-Undang Otonomi Daerah, hak mengangkat, memberhentikan itu masih di daerah. Yang bisa kita lakukan hanyalah mengunci pada syarat-syarat siapa yang boleh diangkat menjadi apa. Dan setelah mereka diangkat dengan regulasi, tadi kalau dilihat di gambar program prioritas GTK itu kan intervensinya melalui regulasi, itu harapannya Dinas Pendidikan, Kabupaten, Kota, Provinsi mengikuti. Sama halnya yang sekarang Bu, kenapa banyak kepala sekolah kosong, pengawas sekolah kosong, padahal mengangkat dan memberhentikan hak kepala dinas. Namun karena mereka patuh pada regulasi yang ada, Permendikbud 6 nomor 2018 itulah mereka akan mengangkat jika memenuhi syarat. Dan jika tidak memenuhi syarat, regulasinya dikunci di mana? Pemberian tunjangan sertifikasinya, tunjangannya. Itu yang bisa kita lakukan, Bu. Harapannya ya semua berjalan berdasarkan kompetensi yang dimiliki. Iya, boleh nyambung, Prof. Sebentar, ini dulu karena waktunya Teros, saya akan share pertanyaan dulu. Mohon izin dulu ya Ibu. Ya, yang kita dulu. Ya beri kesempatan. Nanti ada yang bisa dijawab oleh Pak Agus. Tidak saya skip dulu untuk disampaikan di sini. Ini ada beberapa. Mohon izin. Pak Ros, Pak Agus, izin bertanya untuk perekrutan untuk P3K guru TK, mengingat guru TK yang PNS juga banyak yang pensiun. Ini dari Bu Halimatus Sadiah. Ya, kalau untuk perekrutan P3K guru TK itu sebenarnya kami membuka semua jenjang, TK, SD, SMP, SMA, SMK. Tapi hak untuk mengajukan formasi, jadi formasinya itu ada berdasarkan perhitungan kami 1.200.000 itu adalah kebutuhan seluruh jenjang. Namun kami mengajukan kebutuhan yang menentukan formasinya adalah Kemenpan RB. Kemenpan RB lalu memberikan daerah untuk mengajukan formasi sesuai dengan kuota. Namun daerah mengajukannya berdasarkan perhitungan daerah. Jadi sebenarnya dari Kemendikbudristek Dirjen GTK khususnya itu membutuhkan, tapi daerah mengajukan apa tidak itu berpulang kepada daerah yang bersangkutan. Sebenarnya itu dibuka Bu. Cuma memang tahun ini untuk guru TK sangat sedikit ya. Di antara 506.000 itu formasi untuk guru TK persentasenya sangat kecil. Itu karena guru Bu Halimatus Sadiah. Daerah memang tidak mengajukan. Ya, Cenur, lanjutkan. Terima kasih. Selanjutnya, bagaimana kami asesor nih, ada asesor guru penggerak dari unsur guru untuk menjadi kepala sekolah maupun pengawas. Ya sudah tadi sudah disampaikan ya. Oh, dari asesor belum, Prof. Kalau tadi
dari unsur pendukungnya yaitu fasilitator dan pengajar praktik juga instruktur. Nah, sekarang bagaimana ada asesor dari guru, asesor CGP untuk menjadi calon KS ataupun PS, apakah itu sama juga memiliki sertifikat dari DDI misalnya ya, apakah itu bisa untuk melamar menjadi KS atau PS? Begitu Prof, pertanyaannya mungkin. Iya, pengawasnya terhambat. Halo Teros. Ya, mana Prof? Halo. Mungkin terlempar ya. Oh ya. Sebentar saya lihat. Ada, masih ada. Oh ada. Ada. Mungkin ada telepon. Mungkin sedang. Nanti Bapak Ibu ada beberapa pertanyaan yang bisa dijawab oleh Pak Dr. Asep juga Dr. Agus ya. Saya skip di sini ya Teros ya. Ya, nanti aja. Nanti setelah Prof ya. Ya. Iya. Kita tunggu dulu. Nanti gini aja teman-teman yang kira-kira pertanyaannya masih ada ditampung aja Bu Nur. Ya, betul. Silakan ditulis saja. 2 menit lagi selesai dia harus sudah ini. Ya. Lanjut. Baik, nanti saya sampaikan ke Prof. Nunuk pertanyaan dari Bapak dan Ibu, silakan ditulis saja di chat room ya Teh Yos ya. Ditulis di chat. Nanti diakomodir aja mungkin boleh. Ya, tinggal 2 menit lagi. Silakan Prof. Nunuknya masih ada. Closing statement gelap kayaknya mungkin jaringan atau apa ya gelap. Langsung closing statement aja. Iya, tapi halo Prof. Ininya apa layarnya gelap, mungkin jaringan kali sebentar. ya. Mungkin karena ini ya keluar jadi mungkin harus di ini lagi. Ya, sebentar tapi dulu. Oh, masih ada kok. Masih ada. Okay. Masih. Ya. Mungkin jaringan kali ya, Pak. Ya, kita tunggu aja. Jadi teman-teman memang kami APSI mewadahi ya, memfasilitasi kira-kira aspirasi, informasi. Ini kan difasilitasi oleh APSI ini. Ini Bu Ros ini kan bendahara APSI. Kenapa? Kenapa? Kenapa Pak Makmur? Ya, ada Prof. Halo. Ya, sudah ada Prof. Kayaknya jaringan mungkin ya. Halo Prof. Nah, ada Mas. Prof. Bentar ini. Bentar lagi ditelepon sama Mas Nadim. Oke. Mau melantik Pak Asep. Pak Asep mau dilantik jadi Sebentar ini jadikan co-host dulu. Direktorat yang baru. Sebentar ini. Ya, masuk lagi. Oke. Ya. Oh, ada 2 ya. Bapak Ibu. Nggak apa-apa, Prof. Tidak apa-apa, Prof. Prof, mungkin pertanyaan nanti akan saya sampaikan saja lewat WA Prof. Karena waktu sudah menunjukkan 16.30, silakan untuk closing statement saja Prof, karena ada kegiatan lain. Mohon maaf Bapak Ibu semua, ini saya pakai handphone. Sepertinya tadi itu jelek sekali ininya koneksinya. Jadi saya udah ngomong terus padahal tadi ternyata tidak ternyata ini ada masalah jaringan di tempat saya. Jadi Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan karena ada masalah di koneksi saya. Tetapi tadi ada satu pertanyaan yang ingin saya jawab bagi Bapak Ibu Kepala Sekolah yang belum mengikuti penguatan Kepala Sekolah. Ini masih ada sisa waktu ya, 1 sampai akhir tahun ini untuk menyelesaikan. Setelah ini tidak ada lagi. Silakan menghubungi AP2KS bagi Kepala Sekolah yang memang belum ikut diklat penguatan Kepala Sekolah. Bagi Kepala Sekolah yang diangkat setelah setelah April 2018 itu kan harusnya bukan ikut penguatan tapi ikut diklat
Diklat CKS ya, kepala sekolah yang diangkat setelah April 2018 kan harus ikut diklat CKS. Nah, diklat CKS itu melalui seleksi substansi karena sejauh ini Dinas Pendidikan tidak bisa membiayainya karena dia sebenarnya adalah kepala sekolah existing, maka nanti silakan berkoordinasi dengan dinas. Ini adalah kesempatan kami untuk cuci gudang. Kami ada anggaran yang cukup besar untuk bisa menyelesaikan sisa-sisa Laskar Pajang ya, untuk diselesaikan di tahun ini. Kemudian itu saja tadi sempat terbaca oleh saya pertanyaan itu, yang selebihnya saya tidak ada. Ya itu tadi ya, cuci gudangnya itu silahkan ya. Karena nanti jangan sampai tergilas oleh program yang baru. Mereka yang Bapak Ibu yang sudah menjabat setelah April 2018 tapi belum punya sertifikat calon kepala sekolah dan itu harus ikuti 300 jam, kami sedang mendata. Silakan melaporkan ke SIM Tendiknya bahwa Bapak Ibu adalah seharusnya berhak untuk mendapatkan sertifikat kepala sekolah. Kami akan diklat dalam waktu sesingkat-singkatnya, secepat-cepatnya. Bagi yang penguatan yang diangkat sebelum 2018, kami ada anggaran APBN yang cukup besar untuk menyelesaikannya. Jangan sampai tertinggal. Itu kira-kira Bapak Ibu terkait dengan kepala sekolah dan pengawas sekolah. Kalau pengawas masih aman saja sampai sejauh ini. Belum ada cuci gudang karena memang itu sedikit jumlahnya dan sudah terdata dengan baik. Bapak Ibu yang saya hormati, mohon maaf jika saya tidak bisa menjawab semua pertanyaan Bapak Ibu. Senang sekali bisa berdiskusi pada sore hari ini, ngobrol melalui warung kopi virtual. Sayang sekali kopinya tidak ada dan kuetan dari Pak Agus. Nanti dikirim, Prof. Kuetan dari Pak Agus nggak sampai ke sini. Ya, jadi orang yang baik, orang yang cerdas itu adalah orang yang bisa menyesuaikan dalam perubahan yang demikian cepat dan masif. Jangan menghujat atau menyesali atau terhadap sebuah perubahan. Karena perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Bukan berarti kebijakan yang lama itu jelek, tapi setiap pemimpin ada masanya. Dan masa itulah kita menyesuaikan. Pasti ada pertimbangan-pertimbangan tertentu mengapa perubahan pelatihan itu dan semua kebijakan pendidikan ini berjalan. Dan pertimbangannya pasti positif. Yang positif yang ingin saya sampaikan kepada Bapak Ibu semua bahwa semua kebijakan Merdeka Belajar ini adalah berpihak kepada murid. Sehingga kita guru-guru yang tidak kompeten pasti akan tersingkir. Oleh karena itu, baik kepala sekolah, pengawas sekolah, mari bersama-sama menyesuaikan dengan kebijakan yang sedang berjalan dan meningkatkan kompetensi diri ini agar tetap bisa membantu dan mengabdikan diri untuk anak didik kita sesuai dengan kebijakan yang sedang berjalan. Kita nikmati perubahan ini dan dengan demikian maka Bapak Ibu akan menjadi pengawas sekolah dan kepala sekolah yang well-being, yang resilience, yang tahan banting terhadap seluruh perubahan kebijakan yang ada. Jangan cepat menyerah. Demikian Bapak Ibu semua, terima kasih atas semua perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak, Prof. Terima kasih, Prof. Semua pencerahannya. Saya mohon pamit ya. Ya, Jadi